Tak tiba-tiba pas dibuka itu mangga itu bau hanyir. Bau hanyir. Perkiraan saya itu, biasanya bau hanyir itu kalau ngambil burung itu biasanya ular sanca atau apa biasanya. Pengalaman itu. Kok ini mah bau hanyir darah. Itu pun saya hampir mau mati waktu itu karena datang ombak sekaligus. Ombak itu datang sekaligus sampai pun sepatu boot aja saya lepas di dalam air. Nah, tiba-tiba pas saya deketin jaring ke situ, orang ketawa itu masih awar-awar terus. Saya nengok ke belakang. Ternyata itu di pinggir jaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Walim Misteri. Nah, di segmen warna-warni kali ini saya mengundang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya ketika menjaring burung dan ketemu beberapa sosok yang menakutkan. Nah, untuk itu kita langsung saja. Selamat malam. Malam. Kang Berry. Iya. Mulai kapan Kang Berry menggeluti usaha di menjaring burung, Kang Berry? Mungkin dari SMA lah. Dari SMA udah jaring gitu. Kalau sore jaring burung. Jadi malam gitu jaring burung. Memang usahanya menjaring burung? Sampingan lah itu. Sampingan. Ya. Seperti apa sih menjaring burungnya? Jadi kita biasanya itu berangkatnya jam 2. Jam 2 atau jam 1 siang. Jam 1 siang kita udah berangkat. Ya kita cari lokasi lah. Lokasi mana yang kita banyak burungnya gitu. Cuman kita cari burungnya bukan burung ketilang atau apa, kita cari burungnya burung jogjog. Karena burung jogjog kan berkoloni tidurnya. Gitu. Kita cari survei lokasi kemana lah, gitu. Ke hutan-hutan gitu. Cuman kebanyakannya yaitu di Gelagah. Di Gelagah kalau orang itu mah kasok atau apa gitu. Kayak yang di pinggir-pinggir sungai gitu. Kasok-kasok yang kayak tebu. Jadi situlah biasanya kebanyakannya burung tidurnya situ. Cuman ya lokasinya juga gitu. Kita nyurvei terus. Kadang-kadang sehari dari berangkat jam 1 sampai jam 7 malam kadang-kadang kita nggak menemukan lokasi posisi itu burung di mana gitu. Karena saking jauhnya. Itu perjalanan kadang-kadang nyampe 5 kilo 6 kilo dari perjalanan kita pertama naruh motor itu. Cari lokasi burung. Jalan kaki dong? Jalan kaki. Itu nyelusuri sungai. Ya, cuman kita cari burung juga kalau udah kita ketemu posisinya burung ada di situ ya kita langsung bikin. Terus suka dapat berapa ekor itu? Ya kadang-kadang kalau kita ada rezeki itu nyampe ratusan. Pernah saya dapat 130 ekor. Itu burungnya itu. Ya kadang-kadang dapat 50 ya minim-minimnya lah 30 atau 30 ke sana lah dapat. Dan pengalaman apa sih yang pernah Kang Berry alami gitu, pengalaman horor? Ya pengalaman horornya itu waktu mencari burung di daerah Kerawang di Kota Tandingan. Ya, Itu waktu itu pas sekitar jam maghrib lah, sebelum maghrib 5:30 itu ada gerombolan ikan di pinggir sungai itu. Banyak banget ikan. Nah, tiba-tiba itu ikan itu hilang. Karena posisi memang burung ada posisi di situ di Gelagah lah sebutnya, di pinggir sungai gitu. Di hutan di situ. Nah, waktu itu ketemu kita kakek-kakek. Ketemu kakek-kakek dan di situ juga ada gubuknya, ada sejadah, ada TV. Jam berapa pada waktu itu? Jam 6, pas posisi jam 6. Saya ketemu kakek-kakek dan saya ditanya, mau kemana, Saya mau cari burung, Pak, mau ngejaring. Dari sana saya intai itu burungnya daerah sini. Jatuhnya, nginepnya di sini maksudnya, tidurnya
tidurnya di situ. Ya udah dibawa aja, karena memang banyak burungnya. Nah waktu itu saya langsung bukbak itu, bikin jalan buat bikin jaring. Bikin jaring, jalan langsung saya puterin pakai apa? Namanya itu apa ya? Pakai kayu lah, kayu bikin jaring dulu, puterin, bikin bukbak. Itu buat lokasi jaring, langsung pakai tambang, diputar pakai tambang. Nah, pas mungkin keselang setengah 7 malam itu ada kayak suara orang jalan di kaso itu, di kaso tempat deket jaring itu. Si kaso itu kayak kebelah orang lari lah, gimana orang lari gitu kan. Pas waktu itu saya samperin, karena itu burung udah pada nyangkut di jaring itu. Saya samperin, pas saya senter itu, di perkiraan itu saya kelihatan ada buntut itu, kayak biawak lah. Di perkiraan itu saya biawak. Gitu. Pas saya deketin ternyata buaya. Gitu posisi itu. Saya langsung lari ke atas karena takutlah spontan saya lari ke atas. Gitu, saya minta tolong tadi muka kaki itu, takut ada masih ada di gubuk, ternyata nggak ada. Sedangkan itu posisi jauh dari perkampungan. Malam lagi ya? Malam. Itu jam 6 lah, jam 6 lewat lah habis maghrib itu. Malam itu. Jauh lah, mungkin kalau ke perkampungan, kalau jalan mungkin hampir setengah jam sampai sejaman lah. Dari lokasi? Dari lokasi itu, hutan itu. Itu penuh dengan pohon-pohon bambu lah, bambu-bambu, semua dikelilingi bambu. Cuman seketika itu, buaya itu hilang, nggak ada. Cuman bekasnya ada, bekas dia jalan itu ada. Itu burung udah nyangkut semua. Karena saya takut, saya lari ke atas, saya tunggu aja dulu. Nah, sekitar jam mungkin hampir setengah 10 malam, saya balik lagi mau narik itu tambang. Burung itu, tiba-tiba saya ada yang nimpu dari belakang itu. Ada yang lempar? Ada yang lempar. Itu pakai mangga. Cuman disebutnya kalau orang mangga golek atau apa yang gede lah. Mangga. Sedangkan posisi pohon mangga di situ nggak ada. Nggak ada pohon perkebunan pohon mangga. Sekali saya timpuk. Begitu saya ditimpuk sekali, kok ada mangga, saya ambil mangganya. Pas kedua kali saya mau nyamperin itu, pas depan muka itu jatuh si mangga itu. Nah, tiba-tiba saya penasaran, apa sih? Apa mangga atau apa gitu, penasaran. Kalau itu mah apa? Badan udah merinding semua itu. Karena jauh lah gitu kan, tempatnya juga kayak gitu kan. Saya belah mangga itu, begitu dibelah itu merah semua, nggak ada bijinya. Si dalam mangga itu merah aja, kelihatan merah. Nah, tiba-tiba pas dibuka itu mangga itu bau hanyir. Bau hanyir, perkiraan saya itu, biasanya bau hanyir itu kalau ngambil burung itu, biasanya ular sanca atau apa biasanya. Yeah. Pengalaman itu, kok ini mah bau hanyir darah. Hanyir darah, pas ketika itu ada orang ketawa. Orang ketawa, cuman samar-samar, suaranya itu jauh. Suaranya kedengeran jauh. Nah, tiba-tiba pas saya deketin jaring ke situ, orang ketawa itu masih awar-awar terus. Saya nengok ke belakang. Ternyata itu di pinggir jaring itu kan ada pohon gede. Ternyata di situ ada makhluk putih aja. Itu saya aja merinding kalau nyeritainnya. Jujur itu putih, cuman si kakinya itu nggak ada. Sosoknya perempuan atau? Perempuan. Rambut panjang, karena saya senterin itu pakai senter. Saya bawa senter, saya coba senter, penasaran. Takut itu orang nakut-nakutin atau apa gitu. Saya senterin itu, ternyata mukanya itu gosong. Kayak darah aja. Wow. Setelah itu saya lempar pakai mangga yang itu jatuh, yang saya pegang itu satu, kan ada mangga yang nggak dibelah saya satu. Saya lempar. Berani saya memberanikan diri lah. Takut, hatimu udah takut banget. Tapi gimana lagi, karena saya usahanya malam. Gitu kan. Saya lempar, tiba-tiba itu ketawa, ngilang seketika.
Hilang seketika. Nah, setelah itu ya saya ngerokok dulu, sebentar ngerokok di situ. Hatimu udah takut, udah gemeteran lah. Karena saya cari sendiri, cari burung itu sendiri malam-malam itu. Tas saya udah tarik tuh tambang itu, burung itu udah masuk semua jaring. Nah, begitu udah selesai, suara burung itu udah nyangkut banyak, saya cepet-cepet lari. Saya potong semua bambu-bambu itu yang ada di jaring itu, biar burung itu nggak bunyi. Karena apa? Kalau burung itu bunyi, itu ngundang makhluk air, kayak sanca atau apa. Itu pasti datang karena makanannya. Oh iya. Jadi kalau sampai bunyi itu berarti memicu Ular sanca atau apa, itu pasti datang karena itu makanannya. Maka cepat-cepat saya turunin jaring, saya kendorin si jaring itu. Akhirnya burung itu berhenti. Saya tinggal dulu. Dia takut kan tadi karena udah jerit-jerit tuh burung itu di jaring itu, dalam jaring itu. Saya tinggal. Nah, saya habis ngerokok, habis minum, takut mah takut, gemeteran, takut lah karena makhluk tadi itu. Takut ada lagi atau gimana gitu. Ya saya sebisa-bisa lah. Ngedoa sebisa-bisa apa aja saya bisa-bisa. Pas tiba-tiba udah selesai semua, burung itu dimasukin ke dalam besek gitu kan, wadah burung. Itu kayak ada cahaya, tapi sebelah kali, sebelah sungai, di sebelah sungai. Gitu kan. Saya itu belum itu, saya renang. Walungan yang di Kota Tandingan itu saya renangi. Saya renang sih. malam-malam ya? Malam-malam sekitar jam 11:30 malam. Itu pun saya hampir mau mati waktu itu karena datang ombak sekaligus. Wah. Ombak itu datang sekaligus, sampai pun sepatu boot aja saya lepas di dalam air. Sepatu boot itu, karena saya renang pakai sepatu boot saya buang dalam air. Kalau nggak dibuang, ya otomatis saya tenggelam. Cuma saya penasaran sama sosok itu yang merah itu, yang bercahaya itu di atas itu. Nah, saya samperin pelan-pelan. Paling perkiraan saya burung. Kan biasanya burung kalau ke center kan bercahaya tuh merah. Cuma kok ini makin gede si matanya itu. Di balik semak-semak pohon gede itu. Pas saya samperin ternyata bukan burung. Itu kayak makhluk. Kalau disebutlah genderuwo atau apa nggak tahu lah. Karena di sini ada taringnya. Ada taringnya. Itu seketika itu langsung saya nyeburin lagi ke air. Saya ambil tasnya, itu mah burung mah saya bawa. Posisi itu burung saya bawa. Cuman jaring saya tinggal. Karena ketakutan. Dan saya ketemu ke perkampungan, udah lama ketemu perkampungan, saya ditanya sama orang situ. Dari mana? Saya cari burung. Di mana? Kota Tandingan. Kok berani? Katanya. Saya aja ke situ orang pribuminya aja takut. Daerah situ. Sampai apalagi malam gini. Nah gitulah singkat ceritanya mah. Kota Tandingan Karawang Iya, ya? Kota Tandingan Karawang. Kalau disebutnya itu Cilewi lah. Cilewi itu. Sungai itu sebutnya Cilewi, orang-orang situ menyebutnya. Gitu. Itulah di situ. Itu makhluknya. Serem lah. Saya juga nggak mau balik lagi ke sana cari burung. Nggak mau lah. Kalau untuk dikasih berapa aja ke situ cari burung saya nggak bakal mau. Udah cukup itu aja pengalaman terakhir saya. Tapi usaha menjaring tetap berjalan? Tetap berjalan. Menjaring tetap berjalan. Ke tempat lain? Ke tempat lain. Tetap bisa? Iya bisa. Cuman kalau untuk balik lagi ke situ, daerah situ, saya udah nggak mau. Terkenal angkernya? Iya, terkenal angkernya. Yaitu yang saya takut itu. Kakek-kakek itu hilang. Maghrib itu. TV ada di situ posisi. Di gubuk ada TV-nya, ada sejadahnya habis sholat. Makanya jangan sampai lah kalau itu mah, kalau memang janganlah ke daerah situ mah. Kalau bisa gitu yang suka cari burung gitu daerah situ, kalau bisa ya rame-rame lah gitu. Katanya kalau di tempat angker suka banyak juga burungnya, benar nggak sih kan? Memang benar. Karena apa? Rata-rata kayak kita menjaring burung itu kemana-mana yang kita alami udah bertahun-tahun itu, ya di tempat angker-angker semua. Adanya itu burung itu di tempat angker semua, nggak ada yang di tempat nggak angker. Posisinya cuma di hutan, di pinggir-pinggir sungai.
adanya. Berarti sebetulnya sering ya menemui sosok-sosok hantu yang seperti itu ya? Sering, cuman yang paling serem di situlah. Yang paling serem itu. Yang paling serem. Yang paling serem itu wujudnya. Saya juga nggak mau lah. Itu lihat taringnya aja, taringnya. Mungkin kalau dilihatin mungkin 1 jengkal tangan lah taringnya itu. Matanya itu sebesar asbak lah. Saya juga hampir mati itu, tenggelam. Karena saking takut-takutnya. Karena saya ingat, saya baca syahadat apa sih bisa-bisa. Alhamdulillah saya selamat gitu. Cuman ya gitu, jaring saya yang ketinggal di situ. Baru besok lah berani balik lagi ke situ siang, ngambil jaring. Biasanya sendirian? Sendiri terus. Kalau ngambil burung sendiri. Gitu. Kenapa tidak bawa teman kan? Karena apa? Kalau bawa teman kadang-kadang ada yang berani, kadang-kadang enggak. Karena apa? Posisinya kalau kita pasang jaring di situ, otomatis yang satu itu mungkin 1 kilo dari tempat jaring itu harus ngegiring burung. Burung itu digiring lah dari jauh itu. Kalau sendiri mah kan udah pasang, kita lari ke sana jauh. Waduh, digiring. tantangannya berat ya. Iya. Itu tempatnya juga ngeri di situ. Kadang-kadang kalau kita mental kurang-kurang lah, kita nggak inget ya nggak tahu juga. Karena banyak orang-orang situ yang cari burung ke daerah situ nggak bisa pulang. Gimana itu? Hah? Jadi kadang-kadang orang kan lapar. Jadi kita lapar nih. Ada kan di situ ada pohon yang nanam jeruk di situ dari kota Tandingan itu. Makan aja 1. Udah. Linglung, kita dibikin linglung. Sampai mungkin sehari semalam ya di situ. Kok bisa seperti itu kan? Ya nggak tahu. Saya juga nggak tahu itu. Cuma saya ingat waktu pertama masuk ke situ, kata orang situ, jangan sekali-kali kamu ambil biarpun lapar apapun, jangan ambil makanan di situ. Apapun itu. Nah, Kang Beri kan sudah menemukan hal-hal mistis ya, hal-hal horor. Apakah ada trauma untuk mencari burung di tempat lain, Kang? Kalau trauma ada sih. Kalau trauma pasti semua orang pasti trauma. Tapi karena itu udah pekerjaan kita, ya kita jalanin aja lah. Gitu. Tidak ada upaya untuk merubah pekerjaan dari pekerjaan yang sekarang merubah ke pekerjaan yang lain? Enggak sih, enggak. Tetap maupun gimana pun resikonya ya kita jalani. Karena itu dari dulu kita udah ngalamin gitu. Sering cari burung itu. Karena apa? Sehari aja kita nggak cari burung, kadang-kadang keinget terus malam itu tidur itu. Aduh, suara burung. Berarti apa bagian gitu. dari hobi dong ya? Iya, ini hobi. Nah, demikian pengalaman-pengalaman yang disampaikan, diceritakan sama Kang Beri. Dan setiap kali perjuangan Kang Beri selalu menuai masalah yang bersifat horor. Saya Walim Nur Hadi dan Kang Beri amit undur diri dan terima kasih.